Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengupas tentang sebuah materi yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan kita, yaitu tentang dokumen ilmiah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat dokumen ilmiah serba otomatis menggunakan MS Word. Untuk materi yang pertama tentang membuat dokumen ilmiah dengan MS Word itu, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen. Kenapa harus serba otomatis? Di sini agar kita itu lebih dimudahkan dalam membuat dokumen secara sistematis, yang bukan dibuat secara manual, tetapi dibuat menggunakan tombol-tombol otomatis yang sudah disediakan oleh MS Word. Dan artinya itu dapat menghemat waktu kita lebih banyak daripada kita membuat dokumen menggunakan cara manual. Karena sering kita jumpai ya, ketika kita membuat dokumen itu filenya masih terpisah-pisah, misalnya dari covernya, kata pengantar, kemudian halaman judul, halaman bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan juga sampai dengan daftar pustakanya itu masih terpisah-pisah filenya. Jadi nanti kita akan kesulitan dan memerlukan waktu yang lama ketika akan melakukan pengeprintan. Kemudian di sisi lain kita juga bisa lebih simpel dan juga otomatis. Kita hanya membutuhkan satu file saja yang di dalamnya itu sudah mencakup semuanya, mulai dari covernya, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, gambar tabel, bab 1, sampai dengan daftar pustaka. Meskipun nanti di dalamnya itu terdapat beberapa perbedaan ya, dari mulai nomor halaman, karena untuk halaman bab itu menggunakan angka Romawi dan untuk halaman yang lain menggunakan angka Latin. Kemudian dari ukuran kertasnya juga berbeda, mungkin ada yang portrait dan juga ada yang landscape. Tapi nanti di sini akan saya mencoba untuk menjelaskannya. Untuk pertama kita akan masuk ke materi mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen. Terlebih dahulu kita masuk ke Word-nya terlebih dahulu ya. Ini adalah tampilan dari MS Word-nya ya. Kita sudah tidak asing lagi dengan tampilan seperti ini karena kita hampir setiap hari itu menggunakannya. MS Word yang bisa kita gunakan itu bisa mulai dari tahun 2010, 2013, 2016, 2019. Tapi di sini saya menggunakan yang versi 2016-nya. Nah, yang perlu kita lakukan untuk mengatur halaman dokumennya, kita akan mencoba untuk mengaturnya ya, biar nanti tampilannya itu bisa lebih bagus dan lebih serasi. Yang pertama kita akan mengatur untuk ukuran kertasnya terlebih dahulu. Nanti kita bisa mengklik page layout, kemudian memilih size-nya, dan di sini size yang kita gunakan adalah yang A4. Ada juga sih yang menggunakan F4 ya, tapi untuk pembuatan dokumen ilmiah biasanya menggunakan yang ukuran A4. Kemudian yang kedua kita mengatur marginnya. Untuk marginnya itu kita pilih yang custom margin ya.
Nanti di sini kita bisa mengatur untuk ukuran atasnya atau top, kemudian untuk batas kiri atau left, kemudian batas bawah atau bottom, kemudian untuk batas kanan atau right. Untuk batas atasnya kita bisa buat 3 cm, kemudian untuk yang kiri 4 cm, kemudian yang bawah 3 cm, dan yang kanan itu 3 cm. Kenapa yang sebelah kiri itu dibuat beda sendiri daripada yang lainnya? Karena biasanya ketika kita sudah selesai mengetik, kemudian kita akan ngeprint dan kemudian dijilid, itu yang sebelah kiri memakan tempat yang lebih dibanding yang lainnya, biasanya untuk tempat penjilidan atau di staplers, biasanya seperti itu. Jadi yang sebelah kiri kita buat ukurannya itu 4 cm. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Seperti ini ya tampilannya. Jadi ini 4 cm, ini 3 cm, kemudian yang bawah ini juga 3 cm. Kemudian setelah margin kita memilih font itu ada di home, kemudian kita klik, kita pilih fontnya itu Times New Roman dan ukuran fontnya adalah 12. Kemudian untuk space-nya, line spacing-nya kita pilih yang 1,5. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan mengetik dari isi dokumen itu. Biasanya di dokumen ini itu terdapat, dimulai dari halaman judul dulu ya, kita ketikkan dulu. Kemudian halaman pengesahan, kemudian daftar isi, kemudian daftar gambar, daftar lampiran, kemudian bab 1, bab 2, 3, bab 4, bab 5, bab 1 isinya biasanya pendahuluan, kedua tentang tinjauan pustaka, kemudian untuk bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup, kemudian daftar pustaka, lampiran. Ini isi yang ada di dokumen ilmiah ya, biasanya isinya seperti ini, atau nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini yang menggunakan huruf kapital ini yang disebut dengan kerangka pokok. Kemudian dari kerangka pokok ini kita akan
uraikan menjadi sub pokoknya. Itu yang bab 1 misalnya kita akan mengisinya dengan latar belakang. Tulisannya kita bagi ya, yang huruf pertama dan huruf pertama pada kata yang kedua itu menggunakan huruf kapital. Kemudian setelah latar belakang ada permasalahan. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian yang kedua isinya penelitian terkait. Kemudian landasan teori. Kemudian ketika kita isi misalnya metode pengolahan data. Kemudian metode analisis. Kemudian untuk bab 4-nya misalnya hasil analisis, kemudian hasil penelitian. Yang bab 5 misalnya isinya kesimpulan terus saran. Ya, jadi ini isinya. Untuk bab 1 itu terdiri dari 3 bagian, bab 2 2 bagian, kemudian bab 3 2 bagian, bab 4 2 bagian, dan bab 5 2 bagian. Nanti kita akan membuat isinya ini menjadi 2 kelompok. Kita nanti akan ada istilah heading 1 dan heading 2. Posisinya ini di dalam home. Ya, di sini heading 1, ini heading 2. Yang menggunakan huruf kapital kita akan jadikan heading 1 seperti ini, kita klik. Kemudian yang isinya ini kita yang menggunakan huruf lebih kecil kita jadikan heading 2. Ini juga kita akan lakukan hal yang sama untuk yang huruf kapital menjadi heading 1, kemudian isinya heading 2, ini heading 1, ini heading 2, ini juga heading 1, kemudian ini heading 2, ini heading 1, ini heading 2, kemudian daftar pustaka dan lampiran itu heading 1. Ya, ini seperti ini. Setelah kita bagi menjadi 2 kelompok, menjadi berubah, tidak seperti tadi ya, untuk hurufnya berubah dan warnanya juga menjadi beda ya, tadi hitam sekarang menjadi biru. Kita kembalikan ini seperti semula, kita select all atau kita menekan Ctrl A, kemudian kita hurufnya tokennya itu Times New Roman, ukurannya 12 dan hurufnya berwarna hitam. Nah, seperti ini. Ini pengaturannya sudah kembali seperti semula. Selanjutnya untuk isi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini akan kita berikan penomoran dengan cara kita akan memblok ini dulu ya.
ini dulu, kemudian kita pilih numbering, ini ada di home. Nah, seperti ini kita akan sebelumnya kita akan, misalnya nih ya, kalau kita manual itu kita akan memberikan penomoran seperti ini ya, 1.1, 1.2, kemudian 1.3. Yang depan ini menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari bab 1, dan kemudian yang 1, 2, 3 ini merupakan urutannya, urutan dari isi bab 1 itu. Tapi kita tidak akan membuatnya secara manual, kita akan membuatnya secara otomatis. Caranya kita akan memblok ini, di sini kita blok, kemudian kita pilih numbering, kita pilih yang 1.1, 1.2, 1.3. Tapi kalau belum di format seperti ini tidak akan muncul ya, kalau belum pernah tidak akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa membuatnya dengan cara mengklik define new number format. Nah, kita klik, kita akan melihat tampilan di sini ada number style. Number style itu menunjukkan tentang urutannya, urutan penomorannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada number format. Di sini number formatnya sudah tertulis ada angka 1. Ini untuk angka urutan. Maka nanti kita akan menambahkan angka 1 di depannya. Yang artinya itu adalah bab 1, bagian dari bab 1. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah kita klik. Nah, kita lihat tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang bab 2 kita juga akan melakukan yang sama ya. Karena ini bagian dari bab 2, berarti nanti yang ini kan tadi sudah ada ya format yang dari bab 1. Ini yang angka 1 itu sudah defaultnya dari ini define number formatnya. Kita tinggal mengganti angka 1 yang depan dengan angka 2. Diikuti dengan titik. Nah, 2.1, 2.2, 2.3. Ini tampilannya seperti ini untuk subbab dari bab 2-nya. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian untuk bab 3 kita juga lakukan hal yang sama ya. Klik ini, kemudian ini angka 2-nya kita ganti dengan angka 3. Kemudian kita klik. Untuk bab 4-nya kita juga lakukan yang sama. Kita ganti angka 3-nya dengan angka 4. Kemudian untuk bab 5-nya kita juga tinggal mengganti angkanya yang ini dengan angka 5. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi bab 1 itu sudah mempunyai subbab 1.1, 1.2, 1.3. Yang satu ini yang di depan itu menunjukkan babnya, yang 1, 2, 3 menunjukkan urutannya. Ini yang bab 2 juga sama. Angka 2 di depan ini menunjukkan bagian dari bab 2. Kemudian yang 1, 2 itu urutannya. Kemudian bab 3 ini juga sama. Ini di depan adalah angka 3 menunjukkan bab. Yang ini menunjukkan urutannya. Untuk bab 4 juga sama, ini angka 4 di depan itu menunjukkan bab. Yang kelima juga ini menunjukkan bab yang kelima. Ini belum rapi, jadi kita rapikan dulu ya menggunakan ini ruler penggaris yang ada di depan. Kalau yang nanti belum ada, nanti bisa mengklik view dan yang ruler ini dicentang. Kalau sudah, kita rapikan ya, kita rapikan. Ini kita tarik
rapikan. Ada yang bab 2, kita juga rapikan dulu satu-satu. Kemudian yang bab 3 kita juga rapikan urut dengan tadi yang atas ya, biar nanti tampilannya itu lebih bagus, lebih serasi. Ya, ini kita lihat tampilannya sudah jauh lebih cantik ya, lebih serasi dan lebih rapih. Kemudian kita akan melihat navigasinya. Tadi kan kita menggunakan heading 1, heading 2. Kenapa sih harus menggunakan heading 1, heading 2? Fungsinya apa sih? Nah, kita akan melihat, kita akan klik view, kemudian kita klik navigasi pane-nya. Ini yang di dalam view-nya ada navigation pane, kita klik. Nah, di sebelah kiri ini akan tampil seperti ini. Nah, ini akan memudahkan kita nanti untuk mencari bagian-bagian yang ada di dalam dokumen ilmiah tersebut. Jadi di dalam bab 1 isinya ada latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian. Di bab 2 ada penelitian terkait, landasan teori, dan seterusnya sampai dengan bab yang kelima. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan nanti bisa dipraktekkan. Dan nanti insya Allah untuk yang selanjutnya akan saya bahas materi lanjutan dari membuat halaman dokumen dan membuat halaman dokumen dan membuat kerangka dokumennya. Nanti di pertemuan kedua akan saya bahas lanjutannya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.